Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada siang hari ini saya sempatkan waktu untuk membuat pembahasan dari soal yang tadi sudah saya minta kalian untuk mencobanya ya tentang transformasi translasi. Kita akan coba kerjakan di Word saja ya. Nah, tadi soalnya ini ya. Coba tentukan C aksen jika C 2,3 ditransformasikan oleh D. Matriks transformasinya 1112. Coba kerjakan ini. Di sini pakai apa ya? Equation ya. Yang mau dicari adalah C aksen. C aksen bisa kita peroleh dengan transformasi. Kita kenakan atau kita kalikan dengan titik yang ditransformasikan. Matriksnya ada ukurannya 2 kali 2 ya. Atau ini kurang dulu. Bentar, mana kurangnya? Bracket. Nah, ini. Isinya 1, 1, 1, 2. Ya. Kemudian titiknya kita tulis dalam bentuk kolom ya. Kita tulis dalam bentuk kolom. 2, 3. Nah, baru kemudian kita kalikan seperti perkalian biasa pada matriks ya. Nah, ini ukurannya 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 1, maka menjadi 2 kali 1. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 1 kan 2 kali 1. Ya, isinya 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 yang bawah. 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Sehingga kita bisa peroleh ini berapa? 5 yang bawah 8. Sehingga kita peroleh di sini C aksen. Ya. C aksennya titik 5,8. Gimana nih? Ya di bawah aja. Gini ya. Nah, ini untuk nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, E jika diketahui E aksen adalah bayangan E oleh transformasi. Sama, kita lakukan hal yang serupa juga ya. Coba kita copy ini. Kita ini punya titik E. Kemudian transformasinya adalah F terhadap titik E. Ya, matriks transformasinya 2, 2, 1, 0. Titik yang ditransformasikan. Oh, ini yang dicari masalah E-nya ya. Jadi kita tulis begini. Ini masih jadi misteri ya ini. Misalnya X, Y gitu. Atau ini X, Y dulu. Nah, ini X, Y. Sedangkan E aksennya sudah tahu. E aksennya 1, negatif 1. Nah, kalau seperti ini, yang bisa kita lakukan, kita harus pindahkan matriks yang ada di sini ya. Yang di sebelah kanan dari X, Y ini, sebelah kanan dari 1, negatif 1. Kita pakai inverse ya, masih ingat inverse matrix. Dari F inverse. F inverse. Kita cari F inverse. Jadi ini F inverse. Untuk mencari F inverse, pertama kita perlu
determinan dari F dulu ya. Kita perlu determinan dari F ya, dikalikan dengan adjoint dari F. Nah, mencari determinan dari F, kita ya ingat determinan itu adalah ya perkalian silang ini 2 kali 0 dikurangi dengan 1 kali 2 ya. Kemudian adjoint. Nah, adjoint ya berarti matriks ini, matriks yang F-nya kita tukar ini pojok dan pojok 0 di sini 2 dan ini kita lawan ya. Di negatif ini negatif juga. Sini 1 per 0 kurangi negatif 2 berarti negatif 0 kurangi 2 negatif 2 gini. Kemudian kita kalikan dengan tadi lawannya ini ya. Dengan adjointnya. Nah, kita kalikan maka hasilnya menjadi dikalikan negatif setengah yang di sini tetap 0. Yang di sini tetap 0. Yang di sini jadi 1. Jadi setengah. Dan yang ini jadi negatif 1. Ini F inverse-nya. Jadi untuk mencari E ya. Saya tulis di mana ya? Jadi ini untuk mencari E F-nya kita pindah ke sebelah kanan juga ya. F inverse-nya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, ini untuk mencari E kita bisa pakai cara ini ya. F inverse dikalikan dengan E aksen yang sudah kita ketahui. Ya, langsung saja. E sama dengan F inverse kali E aksen. F inverse-nya ini kita kalikan dengan E aksennya. Ya, E aksen ini ya. Matriksnya menjadi apa coba? Ini kan 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Maka hasilnya pasti 2 kali 1 juga. Ya. 0 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1. Dan yang bawah setengah kali 1 ditambah negatif 1 kali negatif 1. 0 ditambah negatif 1 ya negatif 1 ya. Bawah setengah ditambah 1 berarti 3/2. Nah, ini titik E-nya ya. Titik E yang bayangannya E aksen 1, negatif 1 terhadap transformasi 2210. Oke, ikut lagi. Fadi A. Begini yang semua. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Tentukan bayangan G2,4 oleh translasi H 2, negatif 3. Ya, gampang ya, kita tinggal tuliskan saja. G 2,4 ditranslasikan ya, ditranslasikan jangan translasi H ya. Translasi H 2, negatif 3. Nah, maka
akan menjadi G aksen. Ya, G aksen kita bisa peroleh dengan menjumlahkan komponen pada titik G dengan komponen pada translasi H. Ya, 2 ditambah 2, 4 ditambah negatif 3. Nah, kita G aksennya 1. Nah, cuma gitu, Pak. Iya, cuma gitu. Ini cuma mencari bayangan dari G oleh translasi, ya tinggal tambah saja. Kemudian untuk kebalikannya di nomor 4 itu di atasnya bisa. Nah, sudah. 4. Ya, lupa balik lagi. Nomor 4. Loh. Oh, ini penomorannya. Numberingnya belum saya atur. Nah, 4 gitu ya. Nomor 4, ini ada titik K jika diketahui aksennya sekian adalah bayangan K oleh translasi L. Jadi K aksen itu adalah bayangan K oleh translasi L, berarti K ditambah L, karena translasi kan tadi kan kita cuma menambahkan titik dengan pergeserannya. Tentu untuk mencari K kita bisa dapatkan dengan cara yang mudah. Ya. K aksen kita kurangi dengan L, ya, L-nya yang sebelah kanan ini kita pindah ke kiri. Jadi kan atau kita tulis lebih lugasnya, ya K sama dengan K aksen kurangi L. K aksennya tadi berapa? 2,-1 dikurangi L-nya -1, -2. Kita bisa peroleh K-nya 2 dikurangi dengan -1, -1 dikurangi -2. 2 dikurangi -1. Ya, berarti kan 2 ditambah 1 ya, 3. -1 dikurangi -2, berarti -1 tambah 2, 1. Inilah garis K, titik K jika diketahui K aksennya 2,-1 adalah bayangan K oleh translasi L. Jadi untuk mencari bayangan kita tambahkan, ya, kita tambahkan dari mana ya, berubah kenapa? Kita tambahkan dari translasinya tadi, titik dan translasi. Sedangkan untuk mencari titik asal kita kurangi titik hasil translasi atau bayangan dengan translasinya, ya. Berikutnya nomor 5 yang terakhir. Ini kita punya garis dulu di sini. Garis. Ini buat kecil. K 2X plus Y sama dengan 1 oleh translasi. Arya ikut juga ya. Oke, oleh translasi T. Ini ditranslasikan oleh T. T -1, -2. Siapa nih? Nah, maka titik garis K akan menjadi K aksen. K aksen. Ingat bahwa garis K adalah kumpulan titik X, Y. Sedangkan K aksen adalah kumpulan titik X aksen, Y aksen. Titik bayangannya. Hubungan antara bayangan dengan titik asalnya, ya, untuk translasi kan hubungannya X aksen sama dengan ditambah dengan translasinya. Translasinya -1. Sedangkan untuk Y aksen, Y ditambah dengan translasinya. Translasinya tadi -2. Dan sama dengan X kurang 1 atau X aksen tambah 1 sama dengan X. Dan yang satunya Y aksen sama kurang 2. Apa ya?
Xn kurang Xn sama dengan Y kurang 2. Atau Y aksen S2 sama dengan Y. Nah, kemudian dari persamaan yang bawah ini, ya, kita bisa tentukan keaksen ya. Keaksen kita peroleh dari ini. Persamaan garis K tadi. Nah, X-nya kita ganti dengan X aksen tambah. Nah, sedangkan Y-nya kita ganti dengan Y aksen tambah 2. Kita peroleh keaksen 2X aksen tambah 2 tambah Y aksen tambah 2 sama dengan 1. Atau keaksen 2X aksen ditambah Y aksen tambah 4 sama dengan 1. Kita pindah ke sana semua. Nggak sama dengan negatif 3. Itu ya. Nah ini, barangkali ada pertanyaan. Ini siapa nih? Tadi Arya. Udah mau ditanyakan? Sudah ada ya, sudah. Ini pembahasan dari soal yang tadi ya. Pak, diulang dari atas. Oh, dari atas. Oke, oke. Ya, ini yang pertama tadi ada, saya minta kalian untuk mencari transformasi atau mencari bayangan dari transformasi yang umum ya. Jadi transformasi yang dalam bentuk matriks secara umum. Bisa apa saja isi matriksnya. Ini contohnya. Iya. Coba tentukan C aksen jika C 2,3 ditransformasi oleh D1112 ini. Kita bisa dapatkan C aksen dengan mengalihkan saja matriks D dengan C yang kita ketahui. Jadi cukup kalikan saja 1112 dikalikan titik C-nya kita ubah dalam bentuk kolom supaya nanti ketika dikali hasilnya juga dalam bentuk kolom gitu ya. Jadi perkalian matriks biasa ini kan ukurannya 2 kali 2, ini 2 kali 1, berarti nanti hasilnya kan juga 2 kali 1 ya. Ya diingat lagi bahwa syarat perkalian matriks adalah banyak kolom matriks yang depan sama dengan banyak baris matriks yang belakang. Gimana? Nomor 1 bisa dipahami? Halo? Iya. Paham ya? Yap. Oh, enggak? Ini kenapa harus dibuat dalam bentuk kolom, Pak, ini yang T23 itu? Kalau ini dalam bentuk baris, ini 23-nya ke kanan gini, ini kan matriks baris ya. Kita nggak bisa kali. Ya, ini kan bisa dikali kalau syaratnya tadi kolom dari matriks yang depan sama dengan baris dari matriks yang belakang. Jadi ini diubah ke dalam bentuk matriks kolom. Nomor 1, ada pertanyaan? Fadia? Ada? Arya? Cukup. Nah, cukup. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini sama sebenarnya, tapi ini kita lakukan kebalikannya. Kalau tadi diberikan sebuah titik, diminta mencari bayangannya. Ini ada bayangan, nah, kalian terus dan ada transformasi, kalian diminta mencari titik asalnya. Gitu. Misalnya ini, E jika diketahui E aksen, berarti kan E aksen itu adalah bayangan dari titik E yang ditransformasi oleh matriks F. Ya, E aksen adalah F dikali E. Nah, kalau kita masukkan yang diketahui ke sini kan E aksennya 1 negatif 1, F-nya 2210 ini. Kemudian E-nya kan nggak ketahui ya. Nggak tahu ya kita misalkan aja X, Y gitu. Atau boleh huruf lain lah, nggak harus X, Y. Nah, untuk mencari nilai ini, kita pindah matriksnya ini ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Yang tadinya di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Ya, kita ingat tentang inverse ya, inverse matrix. Kalau matriksnya ada di sebelah kiri, maka inverse-nya juga ditaruh di sebelah kiri. Sehingga untuk mencari F inverse-nya kita taruh di sebelah kiri, dikalikan dengan E aksen.
Kita cari inverse-nya dulu, seperti pelajaran sebelumnya. F inverse sama dengan super determinan F kali adjoint F. Itu per inverse dari, determinan dari F kan ini ya. 2 dikali 0, dikurangi 1 kali 2. Kemudian adjoint ingat, kita tukar saja ini 2 dan 0-nya. Kemudian yang lainnya dilawan. Kalau positif negatif, kalau negatif jadi positif. Ya, 1 per determinannya ini 0 kurangi 2 berarti negatif 2. Kita kalikan ke adjoint-nya. Jadi 0, 1, setengah 2 ya. Setengah 2. Setengah negatif 1 ya. Oke, untuk mencari E tadi kita lakukan perkalian F inverse dengan E aksen. F inverse-nya ini, E aksennya yang ini. Kita kalikan biasa, perkalian matriks biasa. 0 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1 setengah kali 1 ditambah negatif 1 kali negatif 1. Peroleh 3/2 yang atas negatif 1. Jadi ya, jadi titik E, titik asalnya adalah negatif 1,3/2. Ini bisa gini ya. Oh iya, 3/2 1,5 ya. Nah, boleh gini. Bob, bisa dipahami? Ada yang gabung lagi nih, siapa nih? Keisha. Oke, ada pertanyaan? Nomor 2. Halo? Cukup, Keisha, Pak. yang gimana? Arya, Halo. ada yang ditanyakan? Ini jadi yang F ini di F inverse kan dulu, Pak. Iya, dicari infonya dulu. Kalau enggak ya kamu masukkan satu-satu, ini mau masukkan berapa gitu sampai ketemu. Kan lah nggak mungkin gitu ya. Cara Nggih, iteratif gitu kelamaan. kan nggak mungkin ya. Kita carinya pakai inverse. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut ya. Nggih. Ya, ini yang berikutnya lebih mudah ini. Bayangan G 2,4 oleh translasi H 2,-3. Translasi pergeseran ya tinggal ditambah saja titik dengan pergeserannya. G 2,4, H 2,-3 tinggal ditambah saja ya. 2 ditambah 2, 4 ditambah -3. Jadi G-nya berapa ini? 4,1. Gampang ya yang ini? Nggih. Oh, left lagi. Iya, Pak. Nomor 4 sama ini reverse juga, apa kebalikan juga. Kalau tadi diketahui titik diminta mencari bayangannya, yang ini diketahui bayangan mencari titiknya gitu ya. Mungkin nanti kedepannya saya berikan titik dan bayangannya, kalian saya minta mencari transformasinya gitu ya. Tapi belum hari ini. Nah, kita ingat bahwa translasi itu cuma ditambah saja. Jadi bayangan kita peroleh dengan titik ditambah dengan translasinya. Kalau ini kita pindah ya, tambah plus L ini kalau pindah ke kiri kan jadi min L ya. Jadi K sama dengan K aksen dikurangi L. Jadi untuk mencari titik asal cukup bayangan dikurangi translasinya. Bayangan dikurangi translasinya. Kita peroleh 3,1. Dikurangi aja bagian-bagian yang bersesuaian. Atau kalau ini apa ya, nggak enak dilihat ya diubah dalam bentuk matriks bisa ya. Yang lebih apa? Kelihatan atas bawahnya itu ya. Nah, ini 2 1 dikurangi dengan berapa ini? Negatif 1, negatif 2 ini. Ya sama aja sih. Ya, sama aja. Kayak gitu, cuma lebih enak dilihat mungkin ya. Karena atas bawah gitu. 2 kurangi negatif 1 ya 3. Ini negatif 1 kurangi negatif 2, 1 gitu. Bawah. Tapi pada akhirnya ya kalau kita sebut nanti K itu 3,1 gitu ya. Bukan 3,1 kan. Tapi titik 3,1. Udah ya untuk translasi titik ini. Nggih.
Berikutnya translasi garis. Nah, ini yang mungkin agak baru buat kalian ya. Bayangan garis A 2X plus Y sama dengan 1 oleh translasi T negatif 1 negatif 2. Kita punya K, orang besar. K 2X plus Y sama dengan 1 ditranslasikan negatif 1 negatif 2, maka akan menjadi keaksen ya. Bayangannya keaksen gitu. Kita misalkan keaksen ya. Persamaannya gimana? Ya ini yang kita cari ya. Persamaannya gimana itu yang dicari. Ingat bahwa garis adalah kumpulan dari titik-titik K 2X plus Y sama dengan 1 itu kumpulan dari titik-titik X, Y. Sedangkan keaksen itu adalah kumpulan dari titik-titik X aksen, Y aksen. Ya, X aksen sama dengan, ya karena ini translasi ya, translasi hubungannya kan ditambah saja ya. Aksen sama dengan X ditambah translasinya tadi. Komponennya di bagian X-nya kan negatif 1 ya. Berarti X aksen sama dengan X tambah 1, sedangkan Y aksen, Y tambah negatif 2. Kalau kita akan manipulasi aljabar di sini, kita bisa peroleh X-nya ya. Aksen plus 1 dengan memindahkan ini ya. Nah, dipindah. Ini kan X plus min 1 kan X min 1. Min 1 pindah ke sana kan jadi plus 1 ya. Di X-nya. Gimana? Ada pertanyaan? Yuk. Iya. Belum, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Kemudian untuk Y-nya, Y aksen plus 2 sama dengan. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan garis yang ada tadi ya. 2X plus Y sama dengan 1. Nah, X-nya kita ganti dengan X aksen tambah 1. Supaya jadi koordinat bayangan. Ini juga. Y-nya kita ganti dengan Y aksen plus 2. Nah, sekarang kan sudah dalam persamaan bayangan ya. 2X aksen plus 2 plus Y aksen plus 2 sama dengan 1. Dan akan 2X aksen plus Y aksen sama dengan negatif 3. Mungkin ini akan lebih terlihat kalau kita pakai apa ya? Pakai aplikasi gambar ya, GeoGebra mungkin ya. Nanti mungkin ke depannya. Di sini ada enggak ya? Enggak ada. Ini bayangan garis itu apa cuma satu titik, Pak? Tidak, ini banyak titik ini. Ini kan garisnya ini. Garisnya ini. Ini kan kumpulan dari titik-titik ya. X-nya misalnya X-nya 0, Y-nya berapa? Negatif 3 kan. Kalau misalnya X-nya 1, Y-nya negatif 4 kan gitu. Kumpulan dari titik-titik itu. Jadi cara yang kedua kan saya tunjukkan, atau ini di cara yang kedua tadi kan nggak kayak gini ya. Yang di WA tadi. Enggak. Ya, kita coba tulis itu juga di sini ya. Kalau ini cara pertama, yang ini cara pertama. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pakai ambil titik pada garis K. Nah, garis K 2X plus Y sama dengan 1. Nah, kita ambil titiknya. Misal kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 1. Berarti kan Y-nya 1 ya. Sehingga K melalui titik 0,1 ya. Itu kalau 0. Kalau kita ambil titik lain, misalnya 1 ya. 2 kali 1 tambah Y, Y-nya kan negatif 1 ya. Sehingga melalui 1, negatif 1. Nah, dari dua titik ini yang akan kita translasikan. Misalnya kita beri simbol titik ini titik A dan B gitu. Kalau tadi cara pertama kita translasikan langsung garisnya.
Cara yang kedua ini kita translasikan titik-titik yang membentuk garis tersebut. Jadi ada titik A, 0,1, dan titik B, 1,-1. Ini kita translasikan dengan translasi yang sama. Maka yang A akan menjadi A aksen. A aksen ini 0 ditambah -1 ya. Karena translasi yang cukup ditambah. Dengan yang satunya 1 ditambah -2. Di A aksennya adalah -1, -1. Sedangkan yang B aksen ya, B aksen sini 1, ini -1. Berarti 1 tambah -1 0 ya. 0 gimana sih? 0,-3. Nah, kita sudah punya sekarang 2 titik yang membentuk garis bayangannya. Kita tinggal cari persamaan garis melalui 2 titik tersebut. Karena dari 2 titik kita bisa buat sebuah garis. 1,-1 dan aksen 0,-3. Nah, kita bisa peroleh dengan tadi rumus untuk persamaan garis melalui 2 titik. Y-1. Ini ya. Y1 ini. Per ya. Gimana per ya? Pakai equation ya, harus pakai equation. Kalau enggak bisa ini. Y-1 ini Y2 min Y1 kemudian sama dengan min X1 X2 min X1. Kita bisa anggap yang satu yang mana terserah ya. Ya, misalnya yang satu yang bawah ya. Yang satu yang atas itu ya. Berarti Y min 1, berarti Y plus 1. Ya. Terus Y2-nya berarti min 3. Min 3 plus 1. Terus yang ini X-nya berarti min 1. Sehingga ini jadi plus 1. Terus 0 plus 1. Nah, dari sini kita peroleh ini -2. Yang ini 1. Terus kita kalikan silang itu ya. Sehingga Y plus 1 dikali dengan 1 tetap Y plus 1 sama dengan -2 dikalikan X plus 1. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi Y plus 1 sama dengan 2X 2. Atau kalau kita kumpulkan ya. Ini ada yang salah hitung enggak? Ini min ya. Ini min 2 ya. Kan min 2 kali 1. Ini juga min berarti ya. Nah. Min 2X-nya kita pindah ke sini. Min 2X plus Y. Sedangkan saatnya kita pindah ke kanan. Jadi min 2, min 1, min 3. Sama dengan ini tadi ya. 2X plus Y aksen. Ini kan jadi plus ya. Ini kan min. Pindah ke sini jadi plus. Kemudian satunya plus. Ini jadi min. Ya, benar ya. Itu sudah. Ada pertanyaan?
Ini besaran apa gimana sih? Kecilkan dulu. Nah, ini cara yang kedua. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cara Cukup, kedua. Pak. Iya, cara pertama kita pakai translasi garis langsung, cara kedua kita pakai translasi titik-titik yang bentuk garis. Ya, barangkali itu dulu untuk pembahasan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, terus bergerak, optimis, harapan itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Recordingnya